Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang siklus manajemen talenta. Perkenalkan, nama saya Najwa Sadira. Saya Derajat Pamudis. Perkenalkan, nama saya Banifra Iriana Fadri. Baik, saya akan menjelaskan apa itu manajemen talenta. Manajemen talenta didefinisikan sebagai proses strategis dan integrasi yang secara sistematis dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menarik, mengembangkan, mempertahankan, serta memanfaatkan secara optimal individu-individu yang memiliki kemampuan istimewa dan potensi kepemimpinan yang tinggi. Jadi pendekatan ini bertujuan utama untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat dengan kompetensi, keterampilan, dan motivasi yang sesuai pada posisi strategis yang relevan, serta pada timing yang presisi sehingga mendukung pencapaian keunggulan kompetitif jangka panjang. Mendapat para ahli manajemen sumber daya manusia seperti yang dikemukakan oleh Michelle et al. Di 2001 dalam kerangka The War of Talent menegaskan bahwa manajemen talenta melampaui sekedar aktivitas perekrutan awal karyawan. Sebaliknya, ia menekankan pada pengembangan holistik potensi karyawan melalui pendekatan berbasis bukti agar mereka dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap inovasi, efisiensi operasional, dan pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan. Dalam konteks praktis, manajemen talenta mencakup berbagai aktivitas inti yang saling terkait, antara lain perencanaan tenaga kinerja berbasis analitik untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan, proses rekrutmen selektif yang berorientasi pada talenta berkinerja tinggi, program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan organisasi, sistem manajemen kinerja yang objektif untuk evaluasi dan umpan balik, serta perencanaan suksesi yang sistematis guna memastikan kontinuitas kepemimpinan. Penerapan manajemen talenta yang efektif memungkinkan organisasi untuk menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan inklusif, di mana karyawan didorong untuk terus mengasah kemampuan, berinovasi, dan berkomitmen jangka panjang. Akibatnya, hal ini tidak hanya menghasilkan peningkatan produktivitas individu dan tim, tetapi juga memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan, termasuk pencapaian indikator kinerja kunci KPI seperti retensi talenta, tingkat kepuasan karyawan, dan return on investment atau ROI dari investasi sumber daya manusia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi oleh teman saya. Siklus manajemen talenta merujuk pada rangkaian proses terstruktur dan berkelanjutan yang diterapkan secara iteratif oleh organisasi dalam rangka mengelola portofolio talenta secara holistik, dengan tujuan akhir memastikan ketersediaan, pengoptimalan, dan berkelanjutan sumber daya manusia berpotensi unggul yang mendukung pencapaian strategi bisnis dalam jangka panjang. Itu secara umum, siklus manajemen talenta mencakup serangkaian tahap utama yang saling terkait dan berulang, yaitu perencanaan talenta yang melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja masa depan berdasarkan proyeksi strategi organisasi, seperti rekrutmen dan seleksi talenta yang berfokus pada identifikasi serta akuisisi kandidat berkinerja tinggi melalui proses selektif dan berbasis kompetensi. Pengembangan talenta melalui program pelatihan, mentoring, dan rotasi jabatan yang dirancang untuk memaksimalkan potensi individu. Manajemen kinerja yang mencakup evaluasi berkala, umpan balik konstruktif, serta penyesuaian karir untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Retensi talenta yang diwujudkan melalui strategi kompensasi kompetitif, pengakuan prestasi, dan pembentukan budaya organisasi yang inklusif. Selanjutnya itu ada tahap siklus manajemen talenta. Yang pertama itu perencanaan talenta atau talenta planning, yang dimana perencanaan talenta dideskripsikan sebagai tahap inisial dan fundamental dalam siklus manajemen.
talenta, di mana organisasi melakukan analisis prospektif yang kompetitif terhadap kebutuhan sumber daya manusia masa depan berdasarkan proyeksi strategis, tren demografis, tenaga kerja, dan dinamika pasar eksternal. Lalu proses ini mencakup identifikasi sistematis terhadap posisi-posisi krisis dalam struktur organisasi, pemetaan kompetitif inti yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut, seperti keterampilan teknisi dan kemampuan pemimpin. Lalu yang kedua itu ada rekrutmen dan seleksi talenta, di mana tahap rekrutmen itu dan seleksi talenta merupakan fase krusial dalam siklus manajemen talenta, di mana organisasi secara aktif mencari, menarik, dan mengakuisisi kandidat-kandidat terbaik yang memiliki kecocokan optimal dan kebutuhan strategis organisasi, baik dari segi kompetensi teknis maupun budaya organisasi. Lalu proses rekrutmen ini dapat diimplementasikan melalui beragam saluran multikanal yang efektif, termasuk pengumuman lowongan kerja melalui platform digital seperti job boards, profesional, kolaborasi strategis, dan lembaga pendidikan tinggi serta pusat pelatihan vokasi untuk akses ke talenta segar serta pemanfaatan rekomendasi internal yang terbukti lebih efisiensi dalam menghasilkan kandidat berkualitas tinggi dengan tingkat retensi yang lebih baik. Selanjutnya itu yang ketiga, ada pengembangan talenta. Setelah proses rekrutmen dan seleksi talenta berjalan sukses, organisasi itu wajib menginisiasi program pengembangan talenta yang sistematis dan berkelanjutan guna memaksimalkan potensi individu tersebut, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan talenta ini diwujudkan melalui portofolio intervensi pembelajaran yang beragam dan evidensi based melalui program pelatihan formal baik on the job maupun off the job. Lalu pendidikan lanjutannya itu melalui beasiswa atau sertifikasi profesional, mentoring oleh eksekutif senior oleh transfer pengetahuan tacit, coaching individual yang difokuskan pada pengembangan soft skills serta pekerjaan dan tugas lintas fungsi untuk memperluas pengalaman dan prospektif organisasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja atau performa manajemen. Manajemen kinerja ialah proses mengukur, mengevaluasi, dan memantau kinerja karyawan secara sistematis berdasarkan target yang telah ditetapkan melalui metode seperti OKR atau Objective and Key Results dan Balance Scorecard agar tujuan individu selaras dengan tujuan organisasi. Penilaian dilakukan secara self-assessment atau evaluasi berbasis data. Hasil penilaian digunakan untuk memberikan bonus, promosi, penghargaan, serta penyusunan program pengembangan karyawan. Manajemen kinerja yang efektif dapat meningkatkan produktif dan pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya itu ada retensi talenta atau talent retention. Retensi talenta ialah upaya organisasi untuk mempertahankan karyawan berpotensi tinggi agar tetap bekerja dan berkembang di perusahaan tersebut. Pentingnya karena kehilangan talenta dapat menurunkan
produktivitas dan menimbulkan biaya rekrutmen yang tinggi. Nah, selanjutnya ada strategi retensi, meliputi kompensasi dan tunjangan yang kompetitif, kesempatan pengembangan karir, lingkungan kerja yang positif dan fleksibel, serta pemberian penghargaan atau prestasi karyawan. Selanjutnya ada perencanaan suksesi atau succession planning. Perencanaan suksesi adalah proses menyiapkan calon pemimpin untuk mengisi posisi penting di masa depan. Bertujuan menjaga kelangsungan kepemimpinan ketika terjadi pensiun, promosi, atau pengunduran diri. Dilakukan dengan mengidentifikasi karyawan berpotensi tinggi dan memberikan pelatihan. Manfaatnya adalah memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar, mengurangi resiko kekosongan jabatan, dan mendukung berkelanjutan organisasi tersebut. Penerapan manajemen talenta secara komprehensif dan berkelanjutan menghasilkan berbagai manfaat strategis yang signifikan bagi organisasi, diantaranya peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan melalui optimalisasi kontribusi talenta unggul terhadap indikator kinerja kunci atau KPI seperti revenue growth dan operational efficiency, peningkatan motivasi intrinsik serta keterlibatan karyawan atau employee engagement yang terukur melalui survei seperti Gallup Q12 dan berkolerasi dengan produktivitas 21% lebih tinggi, serta jaminan ketersediaan pemimpin masa depan melalui succession pipelines yang matang sehingga mengurangi risiko leadership gaps dan mendukung skalabilitas bisnis. Selain itu, manajemen talenta secara empiris berkontribusi dalam mengurangi tingkat turnover karyawan voluntary dengan rata-rata penurunan hingga 30-50% menurut studi dari McKinsey. Melalui penciptaan ekosistem di mana karyawan merasa dihargai melalui pengakuan prestasi, kompensasi kompetitif, dan jalur karir yang jelas. Ketika individu diberikan kesempatan pengembangan berkelanjutan yang selaras dengan aspirasi pribadi, mereka cenderung menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi, mengurangi biaya penggantian talenta yang mencapai 200% dari gaji tahunan, serta memperkuat knowledge, retention, dan inovasi internal. Melalui penerapan siklus manajemen talenta yang efektif, berbasis bukti dan selaras dengan konteks strategis, organisasi entitas bisnis dapat menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknisi, tetapi juga adaptif dan resilient terhadap tantangan masa depan seperti transformasi digital, globalisasi, dan ketidakpastian geopolitik, sehingga memaksimalkan ROI dari investasi talenta. Jadi oleh karena itu, manajemen talenta menjadi faktor determinan krusial dalam mendorong keberhasilan operasional, berkelanjutan kompetitif, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi organisasi. Sebagaimana dibuktikan oleh meta-analisis dari SHRM yang menunjukkan kolerasi positif dengan performa finansial organisasi hingga 26%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.